Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semuanya? Baik. Sehat semuanya? Sehat. Oke. Minggu kemarin kita sudah bertemu ya untuk membahas materi tentang kematangan diri atau emosi diri kemarin ya. Sekarang kita masuk ke materi baru. Kita akan memberikan materi yang terbaru yang mungkin kamu juga belum pernah mendengar ya, meskipun sudah tahu tapi belum sepenuhnya apa sih yang dimaksud dengan materi yang nanti kita bicarakan bareng-bareng. Nanti kita bersama-sama belajar bareng, mengetahui bareng, dan kemudian nanti juga ada contoh ketika saya menyampaikan materi ini ya. Sebelumnya seperti biasa, kebiasaan kita sehari-hari supaya nanti kamu lebih fokus untuk materi pelajaran hari ini ya, kita biasanya akan melakukan ice breaking. Iya. Oke, kalau ini jamnya mungkin masih pagi, lebih semangat lagi, kita ice breaking. Mau ice breaking model apa? Atau yang kamu mau? Tepuk semangat. Masih apa? Masih ya. Bisa memberikan contoh tepuk semangat? Ada yang memberikan contoh di depan? Sukarelawan ada? Ada yang bisa? Atau kita bersama-sama ya? Ya, kita kasih contoh dulu ya. Tepuk semangat. Semangat. Gini ya. Tapi harus cepat ya. Ya. Jadi hitungan ketiga kita akan mulai. Paham? Ya. Oke. Tepuk semangat. Masih ada yang belum semangat? Masih ada yang belum semangat? Belum fokus? Sudah fokus semua ya? Sudah siap menerima materi ya? Oke. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar mengenai materi resiliensi. Ya, resiliensi mungkin ada yang sudah pernah mendengar resiliensi. Ada yang sudah pernah mendengar? Belum. Yang belum siapa tunjuk jari? Semuanya? Semuanya? Oke. Nggak apa-apa, nanti kita belajar bareng-bareng apa sih resiliensi itu ya. Tapi sebelum nanti kita masuk ke materi lebih dalam, kita akan menjelaskan sedikit kenapa kok kita harus belajar mengenai resiliensi ya. Resiliensi itu pantang menyerah ya. Semangat untuk terus berjuang ketika nanti kalian menghadapi kegagalan ataupun kesulitan. Kalian pernah mengalami kegagalan? Ketika kalian mengalami kegagalan, apa yang kalian rasakan? Sedih, putus asa. Apakah kalian akan putus asa terus? Tidak. Kalian akan mengadakan suatu perubahan ataupun usaha. Itu yang dinamakan resiliensi. Paham ya? Jadi tujuannya supaya nanti ketika kalian menghadapi atau menghalangi ataupun menghadapi suatu kesulitan, kalian tetap harus bisa berusaha ya. Tetap harus berusaha ya. Sekali lagi, ketika kalian menghadapi suatu kesulitan ataupun suatu rintangan, kalian tetap harus semangat. Kalian harus tetap berusaha. Paham ya? Paham. Nah, di sini nanti kita akan bermain sedikit ya. Nanti kita bentuk ada beberapa kelompok kecil. Ini ada berapa jumlahnya? 30, 35, nanti kita bagi ada 5 kelompok. Jadi masing-masing kelompok terdiri dari 7 siswa. Dari kelompok itu nanti kita akan memberikan kartu. Ya, kartu itu nanti tugas dari masing-masing kelompok adalah membuat menara. Ya, membuat menara. Bagaimanapun caranya menara itu harus berdiri secara kokoh. Ya, kalian harus berusaha membuat menara itu setinggi-tingginya. Paham ya? Ya. Butuh berapa menit untuk membagi kelompok? 10 menit bisa untuk membuat menara itu? Bisa, oke. Silahkan membentuk kelompok. Satu kelompok 7 siswa. Silahkan dimulai. Silahkan bentuk kelompok. Langsung aja bentuk kelompok. Ini berapa orang? 7. Yang 2 masuk ke sini. Bayu masuk mana?
Silvi, gabung sana, gabung di sebelah sana, enggak apa-apa. Gabung situ. Bentuknya kelompok, tempat duduknya diatur. Yang cowok, kamu mana ya. Disusun meja kursinya. Duduk semuanya. Sudah menempatkan posisinya. Tadi duduknya mana? Geser dulu. Tugasmu jelas ya tadi. Dibagi 5 kelompok, 1 kelompok ada 7 anak. Sudah? Jadi ya. Kemudian masing-masing kelompok nanti akan mendapatkan 1 bendel kartu. Ya. Bagaimana caranya kalian berusaha untuk membuat menara setinggi-tingginya. Paham ya? Jadi atau roboh tidaknya tergantung dari kelompokmu masing-masing. Apabila nanti sudah jadi sesuai dengan waktu kesepakatan, berapa menit tadi? 10 menit, biarkan menara itu berdiri. Apabila nanti 10 menit kok belum jadi, ya nanti kita lihat kelompok mana yang belum bisa membangun menara tersebut. Jelas? Jelas ya? Mana tadi? Ini punyamu. Nih. Apa ini? Coba lihat. Ini apa itu? Ini aja kuno. Oke. Yang belum dapat sudah semuanya? Sudah? Ya, silahkan hitungan ketiga kalian mulai. 1, 2, silakan beraktivitas. Saya hanya membawa alat yang sebisanya. Kalau kalian mau boleh mengambil alat yang ada di meja saya. Kalau pakai double tip boleh. Boleh ambil. Tapi ambil seperlunya. Kalau mau pakai alat yang saya bawa silahkan ambil secukupnya. Bukan kartunya. Ini Bu. Mana? Gue emang gacor, tapi solo bikin horor
Kita kok mas. Yang demi. Iya itu mah tak deke. Iki nak salah. Ayo. Berapa menit Tadi jam masih nanti 8 menit lagi. 8 menit lagi. Masih 8 menit lagi. Geser. Aku tak tahu itu bukan apa malah. Just ditekok tau orang tekok ini loh. Menegangkan. Iya, pelaku. Jangan menyerah. Pantang menyerah. Pantang menyerah. Iso tak iso kudu iso. Habis. Yo, iso tak iso kudu iso. Harus bisa. Ajo aja. Oh. Jangan dirokok kan udah jadi loh. Ada yang sudah jadi kelompoknya? Loh, Anjir bu. Gembari sampai kaki bu. berapa menit lagi nih? 5 menit.
Kelompoknya Aber sudah jadikah tadi? Oh, hancur. Kelompoknya Fis sudah belum? Sudah, sudah. Oke, terus. Wah. Let's go. Oke. Yo. Ibu lagi. Masalah juga orang wes kirim. Wedi, aduh. Dipoin kan nggak wes. Kita yoga mana? 4 menit lagi ya. Orang. Apa sih? Orang. Cewek aman. Tak sah kok. Dia main curang. Sumu, yuk. Kau ini kau yuk Ini seru. serangan tak berbobot. Iki kena lu. Kalah ora. Iki kena bis. Ora. Jangan itu dimatikan. Matikan dulu. Ora. Santai wae ben iki wis paling kuat. Ojo sing wis bapak. Tunggu ya, Pi. Kok enggak ngono sampai kapan? Kuat ya. Kelompoknya Bila sudah jadikah? Berapa lapis itu? Ini dulu. Berapa Bil? Pakai 2 menit lagi selesai ya. Berapa? Butuh berapa? Ya. Mana kelompokmu mana coba? Ibu. Hancur lagi, Bu. Lagi dan lagi jatuh lagi. Oke. Ini kan lah sih, imbang nggak sih? Ini lucu. Ini lo uno sing putih tak. Bisa ono akite kadung kok. Ojo ganti wes kesusun no. Iki lho atas iki pokok. Tambah. Tadi isi. Jadi sih iso.
Iya, iki enak sih. Iki enak juga terus. Iki gimana Waktunya orang berapa? Iya, masih. Menit aja terus. apa? Kalau sudah jadi duduk yang rapi, ya, biar nanti saya bisa melihat bentuk menara yang sudah kamu buat. Ingat, percaya diri. Yang dia. Aku ya, aku ya, yuk. Marah. Bapak kan ya. Semangat kelompokku yuk. Ya? Apa? Kurang? Mana yang kurang? Nih. Pas. Oke, kalau sudah jadi duduk yang rapi. Kita lihat kelompok siapa yang menaranya paling kokoh. Iya. Ya. Ya, anggota kelompok nanti biar disut, Mas. Sudah berhenti sampai di sini ya. Kartu letoy saja sudah bisa. Kartu letoy sampai ini. Kartu. Lihat menaranya. Penyumpul. Oke, kelompoknya Akbar sudah. Fahri sudah kah? Fahri sudah? Ya, waktunya sudah selesai. Waktunya sudah selesai. Silakan dihentikan. Ya, silakan dihentikan. Kartu yang tidak terpakai silakan ditata menara biar berdiri di meja masing-masing. Kartu yang tidak terpakai silakan dirapikan terlebih dahulu. Iya. Kita mulai dari kelompoknya Fahri dan Maisa beserta kelompoknya. Ya curi tiarku. Ya. Pertanyaannya adalah bagaimana perasaanmu ketika menara yang ingin kamu bangun roboh dan tidak bisa berdiri? Ya? Capek. Kemudian perasaanmu bagaimana ketika menara jengkel? Kecewa. Ya. Putus asa enggak tadi? Putus asa.
Pertanyaan yang kedua, bagaimana usahamu supaya kamu bisa menghadapi kesulitan yang kamu hadapi tadi? Harus bangkit. Menambah waktu. Harus bangkit. Terus menambah waktu untuk berusaha. Oke, itu kelompoknya Fahri. Kita lihat kelompok ke paling pojok yang sudah lihat menaranya berdiri tegak kokoh, punyanya si Nabil dan teman-temannya. Ya. Kita lihat temannya bisa melihat kelompoknya si Nabil, ya, menara berdiri dengan tegak kokoh dengan berapa lapis itu? 5. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompoknya Nabil. Bisa diceritakan kenapa kelompokmu bisa membangun menara setinggi itu? Ya, karena ada kerjasama yang valid dari kelompokmu. Apalagi? Pantang menyerah. Tidak putus asa. Oke, berikan tepuk tangan pada kelompok Nabil. Ya. Kelompok ketiga kita beranjak di kelompoknya Perlita CS. Berapa kali kamu membuat menara ini bisa berdiri kokoh? 4-5 kali. 4-5 kali. Bagaimana perasaanmu ketika menara yang kamu bangun tadi roboh? Gemes, jengkel, kesal, ya. Bagaimana usaha kamu supaya nanti kamu bisa bangkit kembali untuk membangun menara ini? Ya, berusaha. Oke ya, oke. Yuk tepuk tangan untuk kelompoknya Perlita yang terakhir. Nah, kelompoknya si Rafa. Ini ya? Ya. Berapa kali, Fa, menaramu berdiri bisa kokoh? Banyak. Kuncinya di mana kok kau bisa membangun menara seperti ini? Kerjasama, pantang menyerah, terus mencoba. Oke, semuanya sudah berhasil. Tinggal kelompok satu ya yang menaranya masih roboh. Ya, kunci supaya menaramu bisa berdiri kokoh seperti yang sudah ada di meja masing-masing adalah kerjasama dan pantang menyerah, terus berusaha. Paham ya? Oke, kembalikan untuk menara yang sudah berdiri, biarkan di situ. Kembali tempat duduknya, kita ke materi sebentar. Boleh posisinya di situ tapi menghadapnya ke sini ya. Ya, materinya ke sini atau dulu tempat duduknya, boleh menghadap ke situ, boleh. Ya, kalau terganggu diputer ininya nggak apa-apa. Oke ya. Ya, menara biarkan di situ. Ya, sambil pembelajaran ya, lihat ke depan semuanya, kelompoknya udah ya. Bahtiar, Teddy, ya. Boleh diputer kursinya kalau biar kelihatan ya. Kita lihat di sini. Menara sudah berdiri di meja masing-masing. Pertanyaannya adalah, ya, pernahkah kalian mengalami suatu kegagalan? Pernah. Ketika kalian menghadapi suatu kegagalan, apa yang harus kalian lakukan? Terus berusaha. Pernah nggak sih kamu mengalami suatu kegagalan? Pernah. Dalam hal apa? Dalam hal pelajaran. Bisa memberikan contohnya? Kamu gagal di mana? Dinilai. Apa yang kamu lakukan ketika nilaimu jelek? Terus belajar. Berusaha. Oke. Yang berikutnya adalah ketika kamu menghadapi suatu kegagalan, kemudian kamu sudah berusaha, apa yang kamu dapatkan?
Keberhasilan. Pernah kamu mencoba? Pernah. Tidak hanya hal materi ya, ataupun dalam hal nilai ya, ataupun dalam hal mata pelajaran. Banyak yang harus kalian lakukan. Paham ya? Dalam kehidupan sehari-hari kan banyak. Ya. Kita lihat sampai di sini. Resiliensi. Di dalam benakmu tadi, setelah kita praktek membuat menara, muncul, bisa kita ambil benang merahnya. Resiliensi adalah semangat untuk terus berusaha atau semangat untuk pantang menyerah. Oke. Ya. Nah, kita lihat di sini. Kita harus mengenal diri kita sendiri. Di sini ada beberapa ilustrasi. Yang pertama, pernah nggak kalian mengalami situasi yang paling berat dalam hidup kalian? Pernah? Pernah ya. Namanya orang hidup tetap akan mengalami hal semacam itu. Bisa memberikan contohnya yang paling berat. Kehilangan seseorang. Oke, itu pertanyaannya dan jawabannya sudah didapat. Ya. Situasi yang pernah kalian alami tadi, temanmu mengatakan kehilangan seseorang yang kita cintai. Ya. Yang kedua, apa yang sekarang kamu pikirkan tentang situasi tersebut ketika orang tua atau orang yang kita sayangi tidak ada, terbesit dalam pikiranmu apa? Kesedihan. Terus? Tidak percaya. Benar nggak sih orang tua yang kita sayangi nggak ada atau orang yang kita cintai nggak ada? Putus asa begitu ya? Ya. Yang ketiga, apa yang nanti kamu rasakan ketika kamu kehilangan seseorang? Sedih, jelas itu sedih ya. Apa yang kamu lakukan untuk mengantisipasi atau menyikapi ketika kamu mengalami situasi-situasi seperti yang tadi kamu gambarkan? Harus bangkit, ikhlas. Ada lagi? Semangat. Jelas ya? Semua paham sampai di sini? Paham, oke. Kita lihat di sini. Ya. Saya kasih contoh di sini, kita akan memberikan satu contoh ya yang sering kita alami. Yang pertama, menjadi korban perkelahian atau menjadi korban sasaran, ya, bullying misalkan, ya. Ketika anak itu sedang mengalami pembulian, contohnya, ya, di dalam pikiran kita mesti akan terbesit apa? Yang terbesit, orang akan mengira, oh kayaknya hanya biasa saja, misalkan mengejek dari segi fisik, nonverbal ya. Nah, kalau fisik kan bahaya, tapi kalau nonverbal contohnya kan banyak. Biasanya yang kamu lakukan adalah memanggil nama bukan namanya sendiri, ya enggak? Memanggil dengan nama sebutan yang lainnya. Kemudian apa lagi? Memanggil nama orang tuanya tidak diperbolehkan. Kemudian perasaannya ketika kamu dikatakan, contoh nih, badanmu kecil, postur tubuhmu nggak ideal, otomatis perasaan kita akan jengkel, sedih, ya enggak? Itu namanya alami. Ya. Kemudian respon perilaku bagaimana? Perilakumu mungkin akan, iya, kan protes, bergejolak seperti itu. Ya. Jadi contoh-contohnya banyak. Ya. Ini contoh yang paling kecil. Ya. Nanti contohnya kamu bisa memberikan contoh yang lain. Tidak hanya pembulian, mungkin tidak hanya nilai, atau kamu ambil dari segi kehidupan kita sehari-hari. Jelas ya? Nah, lalu apa yang membuat kamu terus bertahan? Ketika kamu mengalami suatu kegagalan, kemudian kamu mengalami kesulitan, orang kan tidak langsung menyerah ya. Orang tetap akan selalu berusaha. Apa yang kamu lakukan supaya kamu tetap bertahan dengan kondisi-kondisi yang tadi kamu alami? Fokus, kamu ingin mengejar apa yang ingin kamu raih. Yang kamu raih itu apa? Yang kamu inginkan itu apa? Sehingga bisa tercapai semuanya. Nih ya. Sampai di sini ada pertanyaan mengenai resiliensi? Tidak. Kalau misalkan nanti kita tanya
Berikan contoh apa yang sudah kamu lakukan ketika kamu menghadapi suatu kegagalan ataupun kesulitan. Bisa ya? Bisa ya, oke. Kita lanjut. Nah, ini kita lihat. Untuk latar belakangnya, ya, ini saya kira hanya teori aja, nanti bisa dipelajari sendiri. Untuk latar belakangnya ini saya lewat aja. Nah, ini bisa mengartikan ini, yang pintar bahasa Inggris, bisa mengartikan. Bisa? Ya, salah satu silahkan. Tanggal berapa ini? Tanggal 13, absen 13. Absen 13. Tidak ada. Tahun 2025 absen 25. Nah, Bil, Laila. Apalah, kamu bisa lah. Susah. Proses dalam adaptasi. Tidak tahu. Bisa mengartikan? Tidak usah terlalu lengkap. Intinya percaya proses untuk beradaptasi dari trauma yang kamu alami. Ya, ini kan ada ini, entah itu di dalam keluarga, ya, family, ya, ataupun problem, ya, ataupun tragedi, ya, yang jelas ada semangat untuk bisa merubah segalanya. Paham ya? Inti sarinya seperti itu, ya. Jadi ketika kamu mengalami suatu tragedi ataupun suatu trauma, tidak berhenti pada suatu titik, tapi kamu harus berusaha semaksimal mungkin harus bisa merubah dari peristiwa ataupun kesulitan yang dihadapi. Jelas ya? Ini. Nah. Kemudian kita lihat di sini, ya. Bentar. Nah. Komponen dalam resiliensi, ya. Di sini ada sustainability. Apa itu? Kelihatan nggak ya? Apa ini? Bisa memberikan ilustrasi? Kelihatan nggak di belakang? Kelihatan. Bisa mengartikan itu? Bisa mengartikan itu? Tidak bisa. Bisa nggak? Yang pintar bahasa Inggris? Bisa nggak? Ted? Nanti dibuka ya konsep untuk dalam resiliensi, ya. Untuk resiliensi, ya, biasanya kan dipengaruhi juga dalam faktor internal dan faktor eksternal. Kalau internalnya kayak apa tuh? Internalnya apa tuh? Dari dalam diri kita sendiri. Semangat untuk berusaha. Tapi kalau dari luar, semangat atau motivasi. Bisa memberikan contohnya kalau dari luar. Ya, contohnya kayak apa kalau sport? Memberikan semangat. Memberikan semangat. Oke, semangat untuk menjadi lebih baik dari hari sebelumnya. Oke, kalau dari dalam diri kita sendiri. Sugesti. Sugesti kayak apa? Ya, menyemangati diri kita sendiri. Itu internal, dari dalam. Pernah kamu menyemangati diri kamu sendiri? Pernah. Dalam hal apa? Dalam hal apa? Dalam hal apa? Dalam hal apa, Ber? Kamu pernah nggak memberikan semangat pada diri kamu? Dalam hal apa? Oke, aku harus menjadi juara dalam turnamen itu. Itu kan motivasi semangat yang kamu keluar dari diri kamu sendiri ya. Oke. Ini saya lewat. Nah, ini kita lihat ya. Level resiliensi yang dilihat di sini adalah kemampuan menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk menghadapi setiap kesulitan, hambatan maupun tantangan hidup secara positif. Nah, ini ada level-levelnya.
Yang pertama adalah dari bawah dulu, yaitu individu. Individu berarti kita sendiri, ya. Kemudian keluarga. Kemudian ada komunitas. Nah, contohnya, misalkan dalam suatu keluarga, kalau misalkan contoh nih, mohon maaf sekali, misalkan anak itu kurang adanya semangat dari orang tua, ya, apa yang akan terjadi? Nilainya jelek, tidak dikasih motivasi dari keluarga. Dia mau pulang larut malam juga tidak ada yang menyari. Apa yang akan terjadi? Apa yang akan terjadi? Ya, hilang anak. Dia tidak akan pulang. Ya. Seperti nanti ketika kamu menjadi orang tua. Ketika kamu menjadi orang tua, kamu punya anak, misalkan ini ya. Kemudian kita pandai-pandai kayak bermain layang-layang. Seperti apa kalau kamu main layang-layang? Ya, tarik ulur. Kalau ditekan begini terus apa yang terjadi? Depresi, benar. Anak itu akan stres, ya, apa-apa ditekan. Tapi kalau misalkan terlalu diberikan kelonggaran, apa yang terjadi? Terlalu bebas. Oke, ya. Jadi intinya dari materi kita hari ini, kamu nanti bisa menarik suatu kesimpulan bahwa ya, resiliensi sangat penting kita tingkatkan. Salah satunya supaya kita akan menjadi lebih semangat ketika kita menghadapi suatu kegagalan ataupun suatu kesulitan, ya. Nanti setelah kamu mendapatkan materi ini, kita pingin kamu bisa mengaplikasikan resiliensi materi yang kamu dapatkan pada kegiatan hari ini dalam kehidupan kamu sehari-hari. Yang paling mudah memberikan semangat ketika kamu mengalami suatu kesulitan, kamu akan selalu berusaha sampai kamu mengambil atau mencapai hasil yang kamu inginkan. Paham? Sampai di sini ada yang ditanyakan? Ada tanyakan? Tidak ada ya, oke. Untuk minggu depan kita akan bertemu lagi untuk materi yang berbeda, ya. Kemudian titipan tadi yang sudah kita sampaikan, untuk resiliensi kamu bisa aplikasikan dalam kehidupan kamu sehari-hari. Jelas ya? Oke, kalau tidak ada pertanyaan saya akhiri, ya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi untuk minggu depan. Silakan untuk kartunya dikembalikan ke saya, tidak ada yang tercecer. Ya, kembalikan. Ya, terima kasih.